Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak, kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Kita mohon ampun atas dosa dan salah kita di hari yang telah lalu, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Perkenalkan juga, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan menganugerahi Anda umur yang panjang, kesehatan jiwa dan raga, serta kebahagiaan dalam hidup ini. Lantas, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, membersihkan hati kita, agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Dan mereka pun lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bagaimana tidak? Bukan saja aturan hari Sabat menurut mereka ditiadakan Yesus. Mereka juga menganggap Yesus patut dihukum dan dibunuh karena menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri. Dua hal ini adalah haram hukumnya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah dosa berat dengan hukuman berat. Namun kita kembali mengingat bahwa Yesus mengatakan ia sama sekali tidak berniat untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya. Dan kali ini Yesus berbicara terus terang akan kehadirannya, bukan saja pada momen kisah ini, melainkan dalam seluruh rangkaian kehidupan Yesus di dunia. Bahwa benar, misi yang dijalankan Yesus adalah misi sebagai anak yang taat kepada Bapanya. Dia datang melakukan pekerjaan yang sudah lebih dahulu dilakukan Bapa. Ia datang sebagai gambaran akan Bapa, dan keseluruhan hidupnya serta pengorbanannya adalah gambaran kasih Bapa yang begitu besar. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang membuat mereka marah? Apakah karena Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah?
Ataukah di sisi lain, mereka sadar ternyata mereka masih memandang Allah sebagai sosok yang menakutkan, bukan sebagai Bapa yang maha belas kasih? Maka jauh lebih bijaksana jika menamai diri sebagai anak-anak Allah, lalu melakukan semua kehendak Bapa, daripada hidup dalam ketakutan, bahkan untuk sekedar menyebut nama Allah, namun hidupnya sangat jauh dari kehendak Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Bapa kami yang maha belas kasih. Karena kehadiran Putramu dan berkat jalan yang Ia tunjukkan kepada kami, kami pun boleh menyandang gelar sebagai anak-anak Allah. Sudilah kiranya Engkau tetap mengasihi kami dan membimbing kami di jalan-Mu, sebab Engkaulah Allah dan Bapa kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.